Oke. Nah, kita masuk ke sesi perkenalan diri. Ya. Yang pertama dipersilakan Pak Rudi Yohanes untuk memperkenalkan dirinya. 2,5 menit, waktu dimulai saat mic dibuka. Halo kawan-kawan, jumpa lagi sama Sang Debaters. Kali ini saya mau debat sama Pak John Sung, ya kawan-kawan ya. Semoga hari ini kita mendapat sebuah hal-hal yang menarik dan pencerahan. Maaf ya kawan-kawan, saya pakai ini masker ini. Kenapa? Saya kan asam lambung. Kalau saya nanti kalian gini, nggak enak kali kalian lihat kan. Jadi kalau gini, kalian nggak tahu kan. Oke kawan-kawannya, hanya itu saja biar lebih banyak waktu tanya jawab daripada waktu perkenalan. Silakan, sudah. Sudah, halo? Mana admin ini? Halo? Sudah. Iya, halo Pak. Halo, maaf Pak. Soalnya tadi bergema banget, jadi nggak tahu mana kapan saya apa enggak Pak. Ya. Sekarang nggak bergema lagi kan? Nggak. Ya oke, sudah. Silakan. Enggak ya. Enggak. Sekarang next sesinya untuk Pak Jonsung untuk perkenalan. Waktu 2,5 menit dimulai saat mic saya. Ya, halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin berdiskusi ya dengan Pak Rudi Yohanes. Ya, puji syukur kepada Tuhan, saya bisa kenal dengan Pak Rudi, jadi bisa bincang-bincang, tukar pikiran untuk menambah pengetahuan. Dan saya harap ini juga bisa merangsang kita untuk sama-sama rajin membuka Alkitab, rajin membaca Alkitab, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya adalah seorang penginjil gembala, ya, gembala merintis gereja, kemudian pelayanan, merintis panti asuhan, STT dan yang lainnya lah. Biasanya saya ini di lapangan, tidak pernah main YouTube begini, gara-gara corona ini akhirnya main, dan ini pun ya baru belajar lah untuk sound sistemnya dan teknis-teknisnya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kiranya kita semua bisa sungguh hidup memuliakan nama Tuhan. Amin. Dah, cukup Pak Moderator. Baik, terima kasih telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sekarang kita masuk ke sesi opening statement. Waktunya berdurasi 10 menit. Yang pertama, saya persilakan Sang Debaters, Pak Rudi Yohanes, untuk menyampaikan opening statement-nya. Waktu 10 menit dimulai mic saya nyalakan. Halo, mic-nya yang bergema itu punyanya admin ya. Oke, saya mulai ya. Saya nggak panjang-panjang, langsung karena sudah sering saya ulas. Yang pertama selalu saya katakan bahwa iblis tidak pernah ikut ambil bagian dalam penyalipan Yesus. Nggak apa-apa, Mike. Waktunya ditampilkan, ayat belum saya tampilkan kok. Ya kawan-kawannya. Kenapa demikian? Karena sejak semula iblis juga menginginkan Yesus mati terbunuh, tetapi tidak di kayu salib. Yesus yang menginginkan bahwa dia mati di kayu salib. Jadi jangan salah kaprah ya, seolah-olah kalau nggak ada iblis, jadi mati di kayu salib. Nah, sementara Yudas adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Dia kira ketika Yesus mati, dia sudah berdosa dan bersalah. Padahal itu yang diinginkan oleh Yesus. Kematiannya di kayu salib. Ya, oke kawan-kawan ya. Nah, alasan saya Yudas masuk surga, pertama, dia sudah memakan roti hidup itu dan minum darah Yesus. Yang kedua, bahwa Yudas di Matius 26 ayat 29 dijanjikan mereka akan makan dan minum lagi di kerajaan surga. Baru di Lukas 29:30 akan duduk ditetapkan hak-haknya dan akan duduk sebagai
hakim. Nah, jabatannya di sana di surga nanti hakim, ya kan? Nah, yang ketiga bahwa ketiga itu sama di kerajaan surga. Yang ketiga, nama mereka sudah tertulis di pintu di dasar batu pondasi gerbang kerajaan surga, atau yang sering ditulis di Wahyu 21 ayat 14, ya. Dan bahwa Yudas, kalau kata orang berdosa, ya semua orang berdosa. Tetapi sebelum Yesus wafat, Yesus sudah mengampuninya. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah mungkin dasar saya untuk mengatakan Yudas masuk surga. Saya persingkat saja punya saya ini agar kita lebih banyak tanya jawabnya. Saya harapkan nanti pertanyaannya banyak, jangan satu atau dua, itu aja dibahas mutar-mutar ya. Oke, silakan, selesai. Baik, terima kasih Pak Rudi Yohanes atas opening statement-nya. Sekarang waktu 10 menit untuk Pak Jonsung. Waktu 10 menit dimulai pada saat mic saya buka. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya akan mencoba ini share satu screen saya langsung ya. Bisa ya? Share screen saya. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana dasar untuk setiap manusia bisa masuk surga. Ya, Alkitab berkata bahwa ya Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Dan Amsal berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Menjadi suatu peringatan bagi kita semua untuk memilih jalan mana yang terbaik. Di dalam Perjanjian Lama sudah diingatkan oleh Salomo. Dan kemudian ya Tuhan Yesus mengklaim dia adalah satu-satunya jalan. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ya juga dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan, tapi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Nah, saya percaya bahwa manusia ketika diciptakan, yaitu ada malaikat, ada manusia diciptakan memiliki posisi yang kudus dan hati yang kudus. Manusia diciptakan adalah makhluk berkepribadian. Makhluk berkepribadian memiliki kehendak bebas untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi dia memiliki hak untuk memilih, untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, oleh sebab itu, ya, manusia ditempatkan di Taman Eden. Kemudian manusia diperintahkan untuk memelihara, menguji karakternya yang kudus, apa tidak. Jadi ditempatkan pohon pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah taman. Tetapi kemudian kita melihat bahwa Hawa memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu, dan dia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan berkata bahwa dia berdosa, ada hukumannya adalah maut, mati. Akhirnya gara-gara dia berdosa, dia diusir, ya, kehilangan posisi yang kudus dan kehilangan hati yang kudus. Jadi semua manusia keturunan Adam dan Hawa kehilangan posisi yang kudus dan hati yang kudus. Posisi artinya dia diusir dari taman itu, ya, hati yang kudus, ya, hati manusia cenderung untuk berbuat dosa. Kenapa Tuhan meletakkan pohon pengetahuan baik dan di situ adalah untuk melihat ya kehendak bebas manusia untuk menentukan jalan hidupnya, apakah dia taat kepada Allah atau melawan kepada Allah. Dosa harus dihukum, manusia telah berdosa. Tidak ada jalan lain untuk menghilangkan dosa. Sebagaimana telah diumumkan Allah, hukumannya ialah maut. Ya. Nah, kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memerintahkan untuk melakukan ibadah simbolis. Ibadah simbolis itu apa? Yaitu ambil seekor domba, domba itu disembelih sambil mengaku dosa. Domba ini adalah Yesus Kristus, ya, Mesias yang akan datang menebus dosa manusia. Jadi dia akan datang, Mesias akan datang menebus dosa manusia. Sebelum Mesias datang menebus dosa manusia, orang Perjanjian Lama harus mengambil ekor domba itu disembelih sambil mengingat Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa manusia. Makanya pada saat Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia, di dalam Yohanes 1 ayat 29. Nah, kita hari ini percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Yesus Kristus yang sudah tersalib, mati di kayu salib, menebus dosa manusia.
Jadi orang perjanjian lama percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa manusia. Kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa manusia. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan, pasti binasa, ya. Jadi harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, mengaku, saya orang berdosa Tuhan, terima kasih Engkau mati di kayu salib telah menebus semua dosa saya, maka orang itu bisa diselamatkan. Nah, kita melihat bagian ini akibat hubungan dengan Adam, ya. Anda bisa melihat di situ kita semua adalah orang berdosa. Akibat hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita adalah orang benar. Jadi, ya, Yesus Kristus membawa kita jalan masuk menuju keselamatan. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Orang harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus baru bisa diselamatkan. Tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Sedangkan orang yang tidak percaya Kristus, mereka memang sudah berada di bawah penghukuman. Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepada dia akan tidak dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Jadi setiap orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia telah berada di bawah penghukuman. Ya. Kemudian, bukti orang yang sudah percaya, sudah lahir baru, saya akan memperlihatkan bahwa pertama dia akan meninggalkan, bahkan lari dari dosa. Dia akan membenci dosa, dia tidak suka berbuat dosa. Dia bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak hidup di dalam dosa. Orang yang sudah bertobat itu. Kemudian dia akan mengucap syukur, punya rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosanya. Dia akan memberitakan Injil. Kemudian dia akan mencari dan suka belajar firman Tuhan. Dan dia rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kemudian kita lihat fakta kehidupan Yudas. Ya. Fakta kehidupan Yudas Iskariot pertama adalah Yudas mengikut Yesus. Ya, Yudas mengikut Yesus. Dia diberi anugerah yang besar, Yudas, untuk bisa mengikut Yesus. Kemudian dia diberi kesempatan untuk mendengar pengajaran Yesus. Yesus Kristus memberi dia kesempatan, mendidiknya, mengajarnya, ya. Dan diberi kepercayaan juga untuk pegang uang kas pelayanan yang tim, ya, Tuhan Yesus lakukan bersama tim murid-muridnya. Nah, kemudian yang kedua, motivasi Yudas dan murid-murid mengikut Yesus. Pada awalnya mereka berpikir bahwa Yesus adalah guru. Di dalam Markus pasal 4 ayat 38 dijelas bahwa mereka berpikir kita ikut Yesus, Yesus adalah guru, pengajar, sang guru. Kemudian mereka juga berpikir bahwa Yesus adalah, kalau ikut Yesus akan mendapatkan posisi jabatan. Makanya kita temukan ada yang minta posisi jabatannya lah kiri dan kanan. Jadi murid-muridnya pada awalnya motivasinya untuk mengikut Yesus itu belum sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan dia adalah Allah yang harus disembah. Ya. Nah, apakah semua murid percaya kepada Yesus sebagai Mesias? Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya. Pada waktu awalnya, belum. Mereka semua belum percaya kepada Yesus. Mereka percaya Yesus hanya sebagai guru, ya, nabi yang akan datang. Nah, kemudian ketiga, adakah Yudas mengakui percaya kepada Yesus Mesias? Kalau kita lihat, tidak ada. Justru di dalam Yohanes 6:4 berkata tidak percaya. Ya. Coba kita baca ayatnya misalnya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya sebab Yesus tahu dari semula siapa yang percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Nah, kemudian ya, Yudas kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Ya. Kalau orang percaya, apakah bisa dirasuki oleh iblis? Di sini dikatakan dengan jelas, dan Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi Yesus, ya, sudah biarkan Yudas, ya, untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Karena dia sudah diberi anugerah besar untuk menjadi murid, diberi kesempatan untuk mendengar pengajaran, diberi kepercayaan memegang kas, ya. Kemudian seterusnya. Tetapi nyatanya, faktanya, ya, Yudas belum percaya dan bisa kerasukan iblis. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4:4 kan tidak mungkin orang-orang bagaimana itu orang bisa kerasukan iblis kalau orang sudah percaya, ya. Kamu berasal dari anak-anakku dan kamu telah menyalahkan nabi-nabi palsu sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oke, kemudian lanjut. Kemudian setelah itu kerasukan iblis, dia bersekongkol dengan para imam penjahat itu, ya, merencanakan kejahatan. Kalau di dalam Lukas pasal 22 ayat 3, coba kita baca di sini dikatakan
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pegawai bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Jadi ada sebuah perencanaan, ada sebuah perundingan dengan para imam-imam dan ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Ini bukan sebuah tindakan yang serta-merta tiba-tiba secara insidentil, tiba-tiba tidak sengaja atau apa, tapi adalah sebuah perencanaan, ya. Nah, kemudian dia merencanakan apa? Pembunuhan terhadap Yesus Kristus, ya. Dengan menjual Yesus Kristus 30 keping uang perak. Nah, kemudian dia menjelaskan secara detail skenario dia, lagi skenario ya. Skenario Yudas bahwa dia akan mengkhianati dengan sebuah ciuman kepada gurunya. Oke. Nah, kemudian yang keenam, Yudas sering mencuri uang kas pelayanan. Yohanes 13, ya. Yohanes pasal 13 di situ ayat 29 itu kan jelas di situ, ya. Berkata, ya, sebentar. Karena Yudas memegang kas yang ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu perayaan itu. Memang Yudas memang pegang kas bendahara di situ. Nah, kemudian 12 ayat 6 itu kan Rasul Yohanes memberikan kesaksian gitu, bahwa dia sering mencuri uang. Apakah orang yang sering mencuri uang sudah bertobat dan percaya? Apakah seorang yang cinta uang? Mohon maaf Pak Jonsung, waktunya habis. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan Pak Jonsung untuk bertanya kepada sang debaters. Waktunya 5 menit. Dimulai saat mic saya buka. Oke, saya ingin bertanya ke Pak Rudi, ya. Bagaimana konsep keselamatan, ya? Konsep kemudian apa langsung dijawab atau langsung itu? Oh, oke, ada waktu ya. Konsep keselamatan pertama yang Pak Rudi pahami di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua adalah, ya, apakah Yudas ini ditetapkan oleh Tuhan? Memang sengaja Tuhan tetapkan dia untuk, ya, menjual gitu. Menjual Yesus gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Apakah seseorang yang sudah menjadi murid, ya, katanya kan, orang yang katanya percaya, ya, tadi itu kan Pak itu bilang bisa kerasukan iblis, ya, bisa hidup di dalam dosa, ya, seperti itu. Oke lah, saya kira coba jawab itu dulu. Oke Pak, sekarang waktu 5 menit dipersilakan untuk Pak Rudi Yohanes untuk menjawabnya. Dimulai. Oke, pertanyaan pertama, konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu ada beberapa bagian. Zaman Perjanjian Lama, keselamatan itu Tuhan langsung yang memilih. Maka Henok dan Elia itu yang dipilih Tuhan langsung. Maka karena tidak ada di sana jalan untuk ke sorga selain dipilih Tuhan, boleh dikatakan orang-orang saleh menunggu giliran untuk diselamatkan, tapi tidak tahu bagaimana pada saat itu. Setelah itu, dengan kedatangan Yesus, ada dua konsep keselamatan lagi. Yang pertama yang Bapak bilang tadi, konsep keselamatan yang panjang itu. Bertobat, ini, itu, segala macam. Nah, dan nanti dengan kematian Yesus, dia diampuni, begini, bogono, begini, bogono. Yang ketiga adalah kembali kepada Tuhan yang memilih langsung. Contoh orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia itu tidak kenal baptis. Dia itu tidak kenal perjamuan. Dia itu tidak kenal ini dan itu konsep-konsep yang ditebarkan Yesus. Tetapi karena Yesus yang memilih, siapa melawan? Tidak ada yang bisa. Ya. Nah, itulah konsep keselamatan. Sebelum pas datang Yesus dan saat Yesus memilih kembali. Nah, bagaimana konsep keselamatan terhadap Yudas? Yesus sudah mengatakan, Yohanes 13 ayat 1, bahwa aku tidak akan membuang mereka. 13 ayat 1, aku akan mencintai mereka sampai kesudahannya. Yohanes 6 ayat 37, aku tidak akan membuang mereka karena mereka itu dikirim Bapa kepadaku. Itulah konsep keselamatan untuk Yudas. Nah, saya jawab lagi yang kedua, ditetapkan menjual Yesus. Apakah Yudas ditetapkan menjual Yesus? Inilah sering saya bilang kekeliruan orang Kristen berpikir.
seolah-olah Yudas itu menjual Yesus karena tetapkan Yesus. Tidak. Yudas menjual Yesus karena iblis masuk ke dalam dirinya. Karena keinginan iblis adalah bahwa Yesus harus mati, tidak disalib. Pahamnya tidak disalib. Karena keinginan Yesus mati di kayu salib. Ini bertolak belakang kan? Jadi jangan kalian bilang bahwa keinginan Yesus bahwa dia mati tidak di kayu salib, penting mati. Tidak, harus di kayu salib. Nah, apa buktinya? Kita buka Wahyu 12 ayat 4 dan ayat 5. Itu merujuk kepada Lukas 2 ayat 7. Ketika Yesus mau lahir, penginapan penuh. Kalau Yesus kedinginan, kalau manusia biasa kedinginan, dan kena bakteri dia bisa mati. Nah, Wahyu 12 ayat 5 merujuk kepada Matius 2 ayat 13-18. Herodes ingin membunuh Yesus. Matius 4 ayat 6. Yesus disuruh loncat agar mati. Ya kan? Yohanes 10 ayat 30-34. Yesus dilempari dengan batu. Ya kan? Jadi Matius 20 ayat 19 itu harus digenapi. Nah, iblis masuk ke dalam Yudas. Di otak iblis bahwa Yudas menyerahkan kepada ahli Taurat dengan artian mereka mencari kesalahan Yesus atau dosa Yesus. Tetapi tidak ditemukan. Dosa yang bisa membuat hukuman mati langsung kepada Yesus hanya zina dan satu lagi zina, sesudah itu dirajam dan membunuh karena gigi ganti gigi. Tetapi mereka tidak menemukan, maka jadilah jatuh hukuman kepada sifat politik. Iblis, Yudas bukan tidak bisa menjual langsung kepada Romawi, tapi kalau kepada Romawi jatuh-jatuhnya tidak kepada hukuman mati di luar salib. Nah, ternyata orang itu buat kesepakatan merobohkan bait suci, maka dijatuhilah Yesus kepada hukuman mati tetapi di kayu salib. Karena itulah hukum Romawi. Nah, oke ya. Nah, sekarang orang percaya kerasukan iblis dan bisa hidup dalam dosa. Yudas di Yohanes 6 ayat 69, Petrus mengatakan, "Ya, kami percaya." Artinya Petrus sebagai pemegang kunci sorga atau ketua para rasul mengatakan itu kami, artinya semua percaya. Kan demikian, ya kan? Kenapa dia kerasukan iblis? Karena Yesus mengizinkan. Mereka sudah dibekali ketika diangkat jadi murid, pembekalan pertama adalah mengusir setan dalam nama Yesus. 11 rasul dan 1 Yesus, tidak ada yang mau mengusir iblis di dalam diri Yudas. Malah membiarkan. Malah Yesus mengatakan, "Pergilah, perbuatlah segera." Kenapa Yesus mengatakan perbuatlah segera? Malah memerintah. Harusnya diperintah, iblis keluar kau, ditengking iblis itu. Dan iblis harusnya begitu melihat Yesus, seperti kejadian di pekuburan itu. "Jangan siksa kami anak Allah, buanglah kami kepada babi-babi ini," katanya. Maka dibuang kepada babi-babi. Kenapa hal itu terjadi? Karena Yesus sudah melihat celah iblis akan kalah. Ya kan? Maka disuruhlah pergi, dan betul Yesus akhirnya mati di kayu salib. Nah, waktu sudah dekat lagi ya. Itu aja yang bisa saya jelaskan. Silakan, tanya lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Pak Rudi Yohanes. Sekarang kita masuk ke pertanyaan dari Pak Rudi Yohanes. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Loh, saya mau nanya apa? Ya kan, saya bingung. Harusnya beliau yang bertanya kepada saya terus untuk mengapakan. Oke, tetapi oke lah, saya mau tanya sama Bapak itu ya. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yudas tidak masuk surga karena dia seorang pencuri, Bapak harus paham. Selama 3,5 tahun dia ikut Yesus, Yesus tahu dia mencuri karena kan dibilang berkali-kali. Sering. Kalimat sering ini adalah berulang-ulang. Mengapa Yesus tidak menegur? Mengapa Yesus membiarkan sebuah kejahatan berada di lingkungannya? Itu nanti mohon dijawab itu Pak. Penting sekali bagi saya. Apakah Yesus tidak tunduk kepada hukum Taurat? Jangan engkau mencuri. Jangan engkau maliang, mengingini rumah sesamamu atau mengingini milik orang lain yang bukan milikmu. Itu ya, tolong Bapak tulislah. Nah, yang berikutnya. Apa yang mau saya tanya? Harusnya saya yang ditanyai. Ya. Apa yang mau saya tanya lagi? Oke, konsep menurut Bapak, Yudas tidak ke surga itu apa? Alasan Bapak tadi karena orang yang kerasukan setan itu bukan orang percaya. Kan demikian. Yudas pun memiliki kekuatan untuk mengusir setan. Ya, kalau kita baca di Matius share screen, tolong
Saya buka ke Matius ya. Matius 10. Ketika pemilihan para rasul. Ayat 1 dan 2 ya. Yesus memanggil kedua murid-nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, menjelakkan dan kelemahan. Ini ayat 1. Yang artinya 12 murid itu, 11 murid harusnya bisa mengusir roh jahat atau setan atau iblis yang di dalam diri Yudas. Kenapa mereka seolah-olah buta tidak bisa melihat? Hanya Yesus yang bisa melihat. Kan demikian. Kenapa hal itu terjadi? Yesus malah membiarkan. Seharusnya seperti kebiasaan Yesus, nyala engkau iblis. Matius 4. Ya kan? Sebab ada tertulis. Nah, tetapi saat itu Yesus malah membiarkan. Pergilah Yudas, lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Nah, dan yang ketiga, catat Pak ya, yang ketiga. Mengapa Yesus? Yohanes 13 ayat 1. Nah, ini sulit ini kalian jawab ini, Pak. Yohanes 13 ayat 1. Yesus mengatakan, nah ini, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Terserah Anda mau memakai arti apa kesudahan ini. Apakah kiamat, apakah sampai mati. Maka sebelum mati Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka. Artinya tetap mengasihi murid-muridnya. Nah, untuk memperkuat ayat ini, Yesus pun mengatakan di Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37 ya. Nah ini, kita buka ini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Artinya sudah ada dua janji. Yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Nah, baca ayat selanjutnya. Memang Yesus mengatakan si Yudas itu adalah iblis. Ayat 70, ya kan? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang memilih kamu? Yesus yang memilih mereka itu sendiri. Setelah itu kita baca ayat 44. Ini janji-janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, baru ayat 65. Lalu ia berkata, sebab kalau kapan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Jadi Yudas adalah karunia terindah dari Bapa kepada Yesus. Apakah Yesus mengkhianati Yohanes 13 ayat 1? Kan tidak. Nah, maka kita masuk lagi. Roma, ini belum pernah saya ulas ini karena hanya lewat. Roma 3 ya, ayat 3. Sekarang kita baca. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Semua orang mengatakan bahwa Yudas tidak setia. Karena tidak setia maka dia masuk neraka. Ketidaksetiaannya menjual Yesus. Di sini dikatakan tidak setia. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Jawab Paulus, sekali-sekali tidak. Jadi jangan coba-coba membatalkan Yohanes 13 ayat 1 siapapun kalian. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rudi Yohanes. Sekarang dipersilakan untuk Pak Jonsung untuk menjawabnya. Waktu 5 menit dimulai saat saya mic dibuka. Oke ya, saya lanjut ya. Ini penjelasan saya. Coba yang satu lagi tadi ya. Oke, ini. Iya, saya lanjut yang share screen ini ya. Yudas bersekongkol ya. Ya, dibesarkan itu ya. Yudas bersekongkol merencanakan kejahatan, merencana pembunuhan, merencana pengkhianatan dengan ciuman. Kemudian Yudas mencuri uang kas. Kemudian ya, Yudas pergi bunuh diri, gantung diri. Nah, apakah orang percaya boleh gantung diri? Oke lah, itu nanti kita topiknya. Tapi coba saya share screen satu lagi. Jadi dengan ada 7 poin yang di sini, ya, Yudas mengikut Yesus, Yudas diberi anugerah yang besar kepada Yesus, kepada Yudas, tetapi Yudas justru saya melihat, ya, Yudas menggunakan kehendak bebasnya ini dengan mengkhianati Yesus. Nah, konsep keselamatan sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Rudi di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan yang memilih. Konsep keselamatan tadi kan berkata bahwa
dipilih langsung sama Tuhan di dalam perjanjian lama. Saya tadi kan? bertanya. Maaf tadi Nah, saya jadi bertanya. Yohanes 12 ayat 6 kita mau tegaskan. Maaf. Kita berikan waktu untuk Pak Johnson jawab aja. Saya ini kan waktu saya jelaskan waktu saya dulu. Iya, tapi bukan ini saya jelas waktu saya dulu. Admin tolong ditegur. Maaf Pak, nggak apa-apa Pak. Lanjutin aja Pak. Ini kan jadi begini ya. Jadi dari fakta kehidupan Yudas, ini kan dari versi saya dulu ya. Kayak tadi belum selesai menjelaskannya. Motivasi Yudas mengikut Yesus ya, itu salah. Kemudian ya, adakah Yudas mengakui Yesus percaya? Tidak. Yudas kerasukan iblis. Orang percaya bisakah kerasukan iblis? Tidak. Yudas bersekongkol. Yudas sering mencuri uang kas pelayanan. Yudas pergi bunuh diri, gantung diri. Apakah orang percaya bisa seperti itu? Yudas jatuh di tempat yang baginya wajar. Nah, kemudian saya jelaskan lagi ya. Kamu telah mengikut aku, ya, akan duduk di 12 tahta. Oke? Ya. Jadi konsep keselamatan yang saya pahami adalah bahwa semua manusia di dunia ini harus bertobat, percaya kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itulah Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang masuk surga itu bukan Tuhan pilih dalam perjanjian lama seenaknya, tetapi orang perjanjian lama harus percaya kepada Mesias, Yesus Kristus yang akan datang menebus dosanya. Maka itulah setiap orang ya yang percaya kepada Mesias yang datang disalibkan bagi dosa-dosanya, mereka ambil seekor domba, domba itu disembeli karena domba itu adalah simbol dari Yesus Kristus yang akan datang menebus dosa manusia. Nah, kita melihat Habel melakukannya, Nuh melakukannya, Abraham, karena mereka melihat kepada janji keselamatan yang akan dijanjikan itu. Nah, sedangkan penjahat yang di samping Tuhan Yesus Kristus, dia mengakui percaya kepada Yesus Kristus. Nah, sedangkan penjahatnya tidak, yang sebelah satunya lagi tidak. Karena pengakuanlah, maka kita baca di dalam Alkitab ya, semua orang ya harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Jadi orang diselamatkan harus bertobat percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Jadi betul ayat yang mengatakan akulah jalan kebenaran hidup, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan ya. Jadi di sini perbedaan konsep keselamatan itu. Maka saya melihat bahwa dasarnya Pak Rudi itu ya seolah-olah mengatakan bahwa Yudas itu memang diinginkan oleh Tuhan Yesus menjadi pengkhianat. Nah, diingin melakukan dosa, berunding sama penjahat-penjahat, kemudian ya dia menjual itu sebuah pahlawan gitu loh. Nah, ini saya tidak setuju. Konsep keselamatan di dalam Injil, kalau kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 35 yaitu, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi Yudas dan para muridnya ya tidak semua mereka itu percaya kepada Yesus Kristus. Yudas tidak percaya gitu loh. Yang 11-nya percaya. Makanya di dalam Markus pasal 16 itu tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, yaitu ke-11 murid itu di situ. Dan tanda-tanda menyertai orang percaya ini adalah tanda rasul, digenapi di dalam. Maaf Pak Johnson, waktunya untuk menjawab telah habis. Sekarang dipersilakan kembali untuk Pak Johnson untuk bertanya kepada Rudi Yohanes. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Saya ingin bertanya kepada Pak Rudi, konsep keselamatan bagaimana bisa dapat simpulkan dalam perjanjian lama itu orang masuk surga itu dipilih, ditentukan Tuhan gitu. Nah, itu yang pertama. Di mana ayatnya? Apakah mereka di dalam perjanjian lama itu tidak perlu percaya kepada Mesias Yesus Kristus, langsung main Tuhan pilih saja? Atau bagaimana? Kemudian ya, apakah Tuhan Yesus mengasihi semua orang manusia berdosa di dunia ini? Orang perjanjian lama dulu deh. Apakah Tuhan Yesus mengasihi semua manusia orang perjanjian lama, atau dia main pilih saja yang mana masuk surga? Oh, yang dipilih Henok, yang dipilih Elia, oke, yang lain bagaimana kalau begitu? Nah, apakah masuk surga itu tidak perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Nah, itu menjadi sebuah dasar pertanyaan. Ya, boleh saya share screen saya lagi ya. Kalau saya baca di dalam Alkitab, ya, justru kalau misalnya lihat di dalam ini, ya,
Ya. Matius 4 ayat 17 itu Yesus memberitakan supaya orang bertobat dan percaya. Nah, apakah masuk surga itu tidak perlu bertobat dan percaya? Kan? Ini menjadi pertanyaan. Yesus mengatakan, memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian banyak ayat lagi yang mengatakan bahwa ya kita harus bertobat. Ada bertobat baru ada pengampunan. Nah, kemudian saya lihat sharekan ini ya. Sama bilang, oh apakah membiarkan kan? Membiarkan iblis masuk. Nah, inilah kejadian bahwa seperti di dalam kejatuhan manusia itu ya. Hawa makan buah itu sudah diberi kehendak bebas. Dia memakai kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan. Bukan Tuhan membiarkan kejahatan. Kalau Tuhan biarkan langsung ada kejahatan langsung ditetapkan. Nah, misalnya Pak Rudi sekarang begini. Nah, hari ini banyak penyesatan. Apakah langsung Tuhan tempeleng? Kan tidak. Mereka menggunakan kehendak bebasnya, ya. Dan pada saatnya nanti ada hari penghakiman untuk menghakimi mereka. Coba kalau kita lihat lagi ayat ini kan, di bawah share yang satu. Jadi ya coba jawab itu dulu deh. Ya bagaimana konsep keselamatan dalam perjanjian lama gitu? Apakah tidak perlu percaya Yesus? Nah, oke, saya kira begitu aja dulu. Terima kasih atas pertanyaannya Pak John. Sekarang waktu 5 menit dipersilakan kepada Pak Rudi untuk menjawab. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Pak Rudi, mic-nya. Ya, pertanyaan saya tadi tak satu pun dijawab Pak John Sung. Jadi saya lewatkan itu. Biarlah itu jadi PR bagi beliau. Nanti diulang-ulang video ini. Dijawabnya lah setelah itu ya. Nah, saya akan sekarang menjawab pertanyaan beliau. Keselamatan perjanjian lama tidak akan saya jawab. Mengapa tidak saya jawab? Tidak ada hubungannya dengan keselamatan Yudas. Kayak masuk surga. Mengasihi sesama manusia perjanjian lama juga tidak ada hubungan. Masuk surga tidak perlu bertobat dan percaya Yesus. Ini akan saya jawab. Apakah masuk surga tidak perlu bertobat dan percaya Yesus? Nah, saya katakan ada bagian-bagian tertentu dari manusia ini memang jalan keselamatannya khusus. Contoh orang yang disalib di sebelah Yesus. Dia memang mengaku berdosa. Karena dia bilang kita layaknya dihukum karena kita penjahat. Tetapi sesuai perjanjian baru, dia harus dibaptis Yohanes. Mengaku dosa dan dibaptis. Ya kan? Ternyata dia tidak melalui baptis Yohanes, baptis air. Artinya pertobatan yang dia lakukan itu bukan karena syarat seperti yang kita urut-urutkan, tetapi karena kasih karunia Yesus. Yesus yang menentukan langsung. Bukan karena dia melakukan syarat melaksanakan baptis Yohanes. Tidak ada jalan pertobatan selain baptis Yohanes di dalam kitab suci. Maka para rasul pun ketika sudah mulai mengabarkan Injil, ditanya, dengan baptis apa kamu dibaptis? Dengan baptis Yohanes, berarti baptis pertobatan. Ya kan? Jadi itulah orang yang di sebelah Yesus. Percaya, dia diselamatkan. Apakah berapa lama dia bertemu Yesus? Hanya berapa menit? Langsung bisakah kita menilai dia percaya? Tidak. Tetapi yang melakukan itu adalah karena kasih karunia Yesus. Nah, sekarang Yudas bagaimana? Yudas di Yohanes 6 ayat 70 dikatakan, aku sendiri yang memilih, kata Yesus. Sudah, siapa yang keberatan? Yesus memilih satu, diantaranya adalah iblis. Kenapa ya Yesus mau memilih itu? Yesus tahu kejahatannya, karena ada misi keselamatan yang mau dibina Yesus. Yudas menjual bukan karena kehendak bebasnya, tetapi karena iblis masuk ke dalam diri dia. Keinginan iblis, sekali lagi saya bilang, Yesus tidak mati di kayu salib, tapi mati di tangan para ahli Taurat ini, tetapi gagal. Dan akhirnya Yesus tetap mati di kayu salib. Yudas tidak tahu itu. Ketika Yesus tidak jatuh hukuman mati, dia menyesal. Padahal Yesus tidak menyesal. Harusnya kalau Yudas menyesal, Yesus menyesal. Betul. Tetapi itu sudah digariskan. Atau sudah dinubuatkan Yesus bahwa kematiannya harus di kayu salib. Artinya tercapailah semua jalan keselamatan yang diberikan Yesus. Nah, bagaimana Yudas selamat ke surga? Sudah saya katakan, dia sudah memakan daging dan minum darah Yesus.
Kedua, dia sudah dijanjikan Yesus kita akan makan bersama di sorga. Kau akan kuangkat jadi hakim di sorga. Baru di atas ke-12 Wahyu 21 ayat 14 ada nama 12 rasul anak domba Allah. Anak domba Allah adalah Yesus ketika di dunia, bukan ketika di sorga. Ketika di sorga Yesus adalah firman Allah yang diam bersama-sama dengan Allah. Itu perlu diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, membiarkan diberi kehendak bebas, bukankah Tuhan membiarkan kejahatan? Ya, maka saya tanya tadi kepada Bapak, ketika Yudas mencuri, kenapa Tuhan membiarkan hal itu kalau Bapak bilang ketika ikut Yesus dia mencuri? Berkali-kali, sering katanya kan, artinya berkali-kali, berulang-ulang. Yesus tahu hukum Taurat. Apakah Yesus penyembunyi sebuah kejahatan? Apakah 12 rasul penyembunyi kejahatan? Orang yang bersekongkol dengan kejahatan adalah penjahat. Itu harus Bapak jelaskan. Mengapa? Yesus tidak pernah menegur Yudas. Jangan bilang ilalang. Ilalang itu sekali sebut. Tetapi katanya berkali-kali. Ya kan? Dan itu tidak cocok. Nah, sekarang kenapa orang-orang para rasul dan Yesus membiarkan Yudas kemasukan iblis? Yudas tidak punya pilihan lain. Kehendak bebas lain. Tetapi kehendak iblis yang ada di dalam dirinya. Di depan mata Yesus iblis masuk. Nah, tolong Pak, setelah ini cerca saya dengan pertanyaan di mana Bapak batalkan Yudas ke surga, itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang waktu 5 menit kepada Pak Rudi untuk bertanya kepada Pak John. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Oke, sudah. Saya tidak bertanya lagi. Tolong dijawab pertanyaan yang saya pertama. Ada 3 itu. Itu aja jawab. Biar lebih banyak Bapak menjawab. Silakan. Sudah Pak. Halo, sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan waktu 5 menit dipersilakan untuk Pak Jonsung untuk menjawabnya. Dimulai saat mic saya buka. Saya kan tadi sudah jelaskan bahwa ya ada 7 poin yang menyebabkan ya Yudas itu tidak diterima gitu. Tidak membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maaf, pertanyaan tadi saya itu begini. Pertanyaan saya bukan itu, adalah, saya ulang lagi. Halo, pertanyaan saya tadi bukan itu, saya bacakan lagi ya, sebentar. Yudas mencuri, mengapa Yesus membiarkan? Hukum Taurat tidak dihilang. Saya ulangi pertanyaan saya berjelas. Yudas mencuri. Oke. Mengapa Yesus membiarkan? Hukum Taurat tidak pernah dikatakan Yesus dihilangkan. 3,5 tahun Yesus membiarkan Yudas mencuri berulang-ulang. Yang kedua, iblis masuk ke dalam Yudas. Kenapa murid-murid tidak melihat dan mengusir? Yesus pun tidak mengusir. Iblis pun tidak takut. Bahkan Yesus mengatakan, pergilah, lakukan. Yang ketiga, Yesus mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Tidak seorang pun bisa membatalkan Roma 3 ayat 3-4. Jika satu ada yang tak setia, apakah akan merubah kesetiaan Tuhan? Jawab Rasul Paulus, tidak. Kesetiaan Tuhan tidak ada yang bisa merubah. Coba dijelaskan 3 itu. Oke. Jadi saya jelaskan kenapa Yudas ya. Saya katakan tadi dari awal bahwa itu sama seperti ketika misalnya Hawa makan buah itu kenapa dibiarkan oleh Tuhan? Kenapa tidak langsung di-stop oleh Tuhan sehingga tidak mengakibatkan banyak sekali hari ini ya akibat-akibat dari dosa itu? Kenapa pas tidak Hawa ambil lalu Tuhan berkata, Hawa jangan ya. Nah, jadi ya karena Tuhan sudah memberikan anugerah yang besar kepada Yudas. Justru Tuhan mengajar ya janganlah engkau mengabdi kepada Mamon. Ya, kepada 2 tuan, ya. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Itu udah pengajaran disampaikan terus-menerus, ya. Nah, Yudas diberikan ya kebebasan untuk melakukan itu. Oke. Makanya pada akhirnya Tuhan Yesus berkata, nah salah satu di antaramu ini adalah iblis. Sebenarnya saya lihat statement semua, ya pertanyaan semua argumen-argumennya itu bahkan bukan cuma Yudas loh yang dibilang masuk surga, tapi semua orang yang terlibat. Ya, betul ya. Semua orang yang terlibat. Jadi termasuk Herodes, Pilatus, semua orang ahli Taurat, Farisi, yang Saduki yang bersekongkol membunuh Yesus dengan sebuah kejahatan, pengkhianatan
ya di masuk surga semua menurut Pak Rudi. Nah, ini yang sebenarnya membuat saya itu heran gitu loh. Konsep keselamatan bagaimana kok bisa seperti itu kan? Nah, jadi saya mau katakan bahwa ya tidak ada keselamatan, tidak ada pengampunan dari pertobatan. Nah, Yudas dipilih jadi murid. Oke, tapi di dalam perjalanan waktunya 3,5 tahun itu, dia tidak menunjukkan bahwa dirinya menerima, percaya, tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia hanya berpikir bahwa Yesus itu hanya seorang guru, seorang nabi biasa. Dan kemudian dia bisa mendapatkan duit dari situ. Makanya dia menjual Yesus. Nah, kemudian di dalam Roma 3 itu, memang sifat Allah itu setia. Tidak ada yang bisa membatalkan kesetiaan Allah. Ya. Kita tidak setia, ya memang dia setia. Dia setia pada perkataannya. Misalnya dia perkataan bahwa ya barang siapa tidak percaya akan dihukum. Makanya di dalam Yohanes pasal 6 itu dia terus menekankan mengenai roti hidup itu bukan roti daging secara fisik, tetapi banyak ayat dia terus mendengungkan bahwa harus bertobat dan percaya kepada dia. Siapa? Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi mereka tidak bisa percaya gitu loh. Yudas tidak percaya. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau Yesus tetap setia, jelas karena kesetiaan itu sifatnya. Setia apa? Setia pada omongannya. Bahwa barang siapa percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Dia tidak mungkin menyangkal dirinya. Lalu Yudas dibuang. Bukan tidak ada yang membuang Yudas. Dia sendiri yang mengkhianati Tuhan. Dia sendiri yang mengambil keputusan untuk pergi menjadi penjahat. Nah, jadi ya, ini hal yang sangat bagi saya sangat konyol sekali kalau ketika perkataan Bapa ampunilah mereka, kemudian semua orang yang berbuat jahat, yang terandil dalam kejahatan membunuh Yesus, diampuni semuanya masuk surga. Jadi bagaimana konsep keselamatan yang disampaikan oleh Pak Rudi itu? Dan ini menabrak banyak ayat sebenarnya. Belum perkataan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, makanya saya pikir saya perlu menjelaskan konsep keselamatan ini mengenai masuk surga. Tapi kalau saya tanya kepada Pak Rudi, bagaimana sekarang Pak Rudi bisa diselamatkan? Harus dipercaya dibaptis. Percaya, makanya penjahat di samping Tuhan Yesus Kristus itu dia percaya bahwa itu adalah Mesias, tidak perlu dibaptis. Karena masuk surga itu tidak perlu baptisan. Nah, baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Iya, betul. Tapi ada tidak orang yang ikut-ikut saja mau dibaptis tanpa pertobatan oleh Yohanes? Ada, Kisah Rasul pasal 19. Makanya Paulus membaptis ulang mereka. Nah, jadi konsep keselamatan itu hanya iman. Bukan karena pekerjaan, bukan karena minum perjamuan Tuhan. Makanya saya tidak setuju istilah perjamuan kudus. Istilah perjamuan kudus itu adalah menyesatkan. Karena banyak yang berpikir ketika saya minum itu anggur, makan itu roti, saya jadi kudus. Saya jadi suci. Makanya namanya sakramen perjamuan kudus. Saya sendiri tidak setuju dengan istilah itu. Kita diselamatkan oleh Injil. Injil itu kabar baik. Yesus Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit bagi orang berdosa. Dan itulah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua manusia. Jadi tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa diselamatkan tanpa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita disuruh pergi memberitakan Injil. Kalau diselamatkan karena tidak mendengar Injil, biarkan. Waktu 5 menit untuk menjawab telah habis. Sekarang 5 menit dipersilakan kepada Pak John untuk bertanya kepada Pak Rudi. Dimulai saat mic saya buka. Oke, saya akan show ini. Nih, slide saya ya. Saya lanjutkan ini. So, slide saya ya. Nah, Lukas 23 34, Bapa ampunilah mereka. Lalu semua orang diampuni. Tidak percaya juga diampuni. Yang berbuat jahat juga diampuni. Para Farisi dan Saduki padahal mereka itu membunuh Yesus itu bukan karena tiba-tiba, tetapi karena Yesus menyatakan dirinya Allah. Lalu mereka bilang, engkau menyamakan dirimu dengan Bapa Allah, engkau menghujat. Jadi ini adalah sudah menimbulkan perbedaan doktrinal, perbedaan pengajaran antara Farisi dan Saduki dengan Tuhan Yesus. Sehingga mereka dendam, tidak dapat bersoal jawab, tidak dapat berdiskusi, berdebat, akhirnya mereka merencanakan pembunuhan. Ini sebuah tindakan kejahatan, bagaimana mereka bisa masuk surga, gitu loh. Jadi ini bukan tiba-tiba. Nah, kemudian banyak ayat sekali sebenarnya saya akan showkan ya.
Barang siapa percaya, ya. Jadi saya kan katakan begini, semua orang yang keturunan Adam sudah ada di dalam orang berdosa. Yohanes 3 ayat 18, ya. Barang siapa percaya kepada dia, dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah penghukuman. Jadi semua manusia itu sudah rusak total, mati, maut hukumannya, sedang ngantri masuk neraka. Tapi kalau percaya kepada dia, Mesias, itu akan diampuni, diselamatkan. Nah, saya justru meragukan sekarang Pak Rudi ini sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus belum? Jadi itu pertanyaan saya. Gitu. Apakah Pak Rudi yakin kalau hari ini Pak Rudi, misalnya ya maaf, kalau mati pasti tidak masuk surga? Gitu loh. Itu menjadi pertanyaan iman. Jangan kita cuma mau, misalnya kita berpengetahuan, debat segala macam, tapi kita tidak mengimani ya bahwa Yesus Kristus ada Allah yang hidup, Yesus Kristus mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Saya harus bertobat, berhenti berbuat dosa. Ya. Kemudian mengikut dia dengan setia. Nah, ini coba Pak Rudi jawab itu. Apakah sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Nah, kemudian ya banyak lagi nih misalnya ya. Oke lah, jadi ya saya mau katakan bahwa ya konsep keselamatan inilah yang membuat saya itu tergelitik ingin berdiskusi akan hal ini gitu. Saya tahu Pak Rudi orang yang cerdas, makanya saya mau diskusi. Kalau saya tahu Pak Rudi kayak seperti penanya kemarin bilang tidak waras, maka ngapain saya berdiskusi sama orang tidak waras? Bodoh lah saya, betul nggak? Saya lebih tidak waras kalau begitu. Justru Pak Rudi orangnya cerdas, pakai Alkitab. Nah, jadi saya ingin memberitahukan bahwa ya keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Orang Saduki semuanya sakit hati maka membunuh Yesus karena pertentangan doktrin lah. Ya, mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Makanya sama seperti para kaum-kaum agama sebelah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana mereka diselamatkan kalau begitu? Kita disuruh pergi menginjil. Barang siapa bertobat dan percaya akan diselamatkan. Nah, barang siapa mengaku dengan mulutnya, ya, dia akan diselamatkan, dibenarkan. Kira-kira seperti itu. Coba sekarang Pak Rudi jawab, bagaimana konsep keselamatan? Pak Rudi apakah sudah sungguh-sungguh yakin pasti mati masuk surga? Ya. Bagaimana dengan orang-orang ya yang berbuat jahat seperti itu? Oke, kita Yudas dan teman-teman yang lain Farisi, bagaimana apakah mereka masuk surga dengan tidak bertobat percaya Yesus? Hanya berkata, Bapa ampunilah mereka. Ini adalah permohonan Yesus Kristus, Bapa ampunilah mereka. Bukan dosamu diampuni. Makanya penjahat yang di samping Tuhan Yesus salah satunya berkata, wah engkau ada anak ayah. Dia percaya. Kita diselamatkan karena percaya. Bukan karena melakukan perjamuan kudus. Ya, itu sesat kalau bagi saya kalau minum perjamuan kudus itu. Perjamuan Tuhan yang benar. Nah, baptisan juga seperti itu. Bagi saya bukan sakral, baptisan itu hanya simbol dari Injil. Makanya lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku, mengingat akan Tuhan, bukan untuk menguduskan kita. Nah, saya kira seperti itu. Ya, boleh ini dilanjut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Jonsung. Sekarang waktu 5 menit pada Pak Rudi untuk menjawabnya. Waktu dimulai saat mic saya buka. Oke, pertanyaan pertama, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di Lukas 23:34. Maka Pak Jonsung mengatakan semua diampuni, masuk surga termasuk Herodes, ini bla 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 bla. Inilah saya bilang orang tidak mengerti konteks. Sama ketika kita dibaptis. Dosamu telah diampuni ketika dia mengaku dosa, dibaptis, keluar dan selesai, maka dia tidak berdosa. Tetapi setelah itu dia melakukan lagi, dosa lagi, dan dosa lagi. Buktinya dia mati. Demikian juga ketika Yesus meminta hal itu. Herodes diampuni. Ya, Herodes diampuni karena dia tidak tahu. Orang yang menombak Yesus diampuni. Saya tidak pernah mengatakan ahli Taurat diampuni. Jangan bilang ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Ahli Taurat jelas-jelas mau melempari Yesus, Yohanes 10 saya katakan. Ayat 10:30 sampai 34. Apakah mereka diampuni? Tidak, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Tapi orang yang menombak itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Karena sudah dinubuatkan darahku harus tertumpah bagi banyak orang. Kalau tidak ditombak, maka darah tidak tertumpah. Nah, setelah mereka diampuni, apakah langsung ke surga? Kan tidak. Karena apa tidak? Karena mereka masih hidup dan berbuat dosa lagi.
Sementara Yudas, dia sudah diampuni. Dia sudah mati, tidak bisa berbuat dosa lagi. Sementara yang lain masih hidup, dia berbuat dosa lagi dan mereka semua mati. Nah, mengenai Roma 3 ayat 3-4, tidak menggugurkan kesetiaan Tuhan. Maka kita merujuk kesetiaan Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 13, tolong di-share biar jelas. Halo? Yohanes 13 ayat 1. Itu harus kita pikirkan. Jangan kita asal Yohanes 13, tunggu ya. Ayat 1. Nah, ini tolong dipikirkan baik-baik. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sampai pada kesudahannya. Siapa bisa membatalkan janji Tuhan ini? Hantu belau pun tak bisa membatalkan ini. Dan janji berikutnya. Kita buka di Matius. Sebentar. Di Matius 26 ayat 29. Matius 26 ayat 29. Kita lihat di situ janji Tuhan apa? Nah ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak makan minum lagi pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Apakah Tuhan mengingkari janjinya ini? Tidak, kata Rasul Paulus. Sekali-sekali tidak. Roma 3 ayat 3. Tidak. Artinya tidak diingkari. Sekarang masuk kita lagi ke Lukas 22. Masuk. Lukas 22. Biar kita lihat janji-janji Tuhan. Yesus bukan pembohong. Baca Roma 3 ayat 5 itu. Tuhan bukan pembohong seperti manusia. Kalau manusia kita dengar, dia pembohong. Mencela-mencela. Ayat 29, aku akan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Sudah ditentukan hak-haknya. Artinya apa? Sudah dikeluarkan SK-nya. Siapa bisa membatalkan? Tak satu pun. Karena yang bicara dari Tuhan. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tata untuk menghakimi 12 suku Israel. Siapa membatalkan? Tidak bisa. Itu janji Tuhan. Sekarang kita masuk Wahyu. Wahyu. Sebentar ya. Wahyu. Kita masuk Wahyu. Wahyu 21 ayat 14. Nah ini Wahyu 21 ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba Allah. Rasul Anak Domba Allah hanya merujuk kepada Matius 10 ayat 1 dan 2. Kenapa bisa demikian? Nah, sekarang mari kita lihat di Yohanes 13. Yohanes 13, biar kita jelas ini. Yohanes 13 ayat 8. Kalau orang mengatakan Matias adalah pengganti Yudas, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini janji Tuhan, bukan janji seorang pemabuk. Bahwa Matias tidak pernah disentuh Yesus kakinya. Artinya dia tidak mendapat bagian dalam nama-nama 12 itu, nama anak domba Allah. Jangan dipleset-plesetkan. Ditambah-tambah. Waktunya sudah habis, Pak. Sekarang masuk yang terakhir, pertanyaan terakhir dari Pak Rudi Yohanes kepada Pak Jonsung. Waktu 5 menit dimulai saat mic saya buka. Oke, saya bertanya Pak Jonsung ini. Menurut Pak Jonsung, ya, saya jadi bingung juga ini. Karena, sebentar ya. Wahyu. Wahyu 21 ayat. Wahyu 21 ayat 14 itu. Silakan Bapak jelaskan 12 nama itu siapa. Tetapi ingat, jangan asal maksud saya tolong menukik. Karena apa? Kita tidak boleh melepaskan Yohanes 13 ayat 8. Ya, bahwa Petrus pun kepala para rasul. Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya katanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku. Silakan jelaskan, saya singkat-singkat aja karena sudah terakhir. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang Pak Jonsung dipersilakan untuk menjawab. Waktu 5 menit.
dimulai dari saat minggu. Iya. Jadi ya, slide saya boleh ini ya. Jadi begini, di dalam Wahyu, jadi konsepnya Pak Rudi kan bahwa Yudas itu masuk 12 rasul. 12 rasul berarti ya sudah ada di dalam ibarat itu sudah termaterai, terpaku gitu di tembok begitu nama itu ya. Nah, tapi konsep saya ya bahwa 12 rasul itu ya, 12 rasul itu Yudas itu sudah tidak termasuk bilangan itu. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 16 itu dijelaskan. Nah, Yudas dulunya memang termasuk dalam bilangan kita. Tapi sekarang dia jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi, ya, sudah digantikan oleh Matias. Nah, kemudian ya, kalau berkata bahwa ya, barang siapa membasuh, itu kan Petrus itu kan membasuh. Coba lihat di ayat di bawahnya, tapi tidak semua kamu bersih. Nah, Yudas termasuk di situ. Tidak semua bersih. Siapa yang dimaksud? Adalah Yudas. Gitu loh. Ya. Jadi makanya saya bilang bahwa ya konsep keselamatan ya, yang Pak Rudi sendiri pahami itu berbeda dengan yang saya pahami. Makanya bilang bahwa Yudas bisa masuk surga karena kasih karunia langsung dipilih seperti itu. Nah, saya share ini ya, Yudas terpaksa kan argumennya Yudas ditentukan, mengkhianati ya, itu sudah dinubuatkan lah di dalam Alkitab. Gitu intinya itu seperti itu. Dalam Alkitab itu ada nubuatan yang positif. Contohnya misalnya kan Tuhan akan mencurahkan roh kepada murid-muridnya hari Pentakosta positif, tapi ada nubuatan negatif. Banyak penyesat, Matius 7, banyak orang berkata kami bernubuat demi nama mula mujizat, kedatangan si pendurhaka akan disertai mujizat-mujizat. Nah, apakah nanti kedatangan penyesat-penyesat itu yang seperti itu lalu dikatakan itu dia sudah menggenapi melebar. nubuat Tuhan masuk surga? Jadi Pak, sebenarnya konteksnya jadi begini, seperti Yudas, ya, Yudas menggenapi nubuatan itu, ya, memang sudah dinubuatkan, tapi Tuhan tidak menentukan dia untuk seperti itu. Dialah yang mengambil keputusan untuk ya melawan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Sudah diberi anugerah, tapi dia malah tidak percaya, malah kerasukan, malah bersekongkol. Nah, nama yang di situ bilang Tuhan bukan pembohong. Tuhan memang tidak pembohong. 12 itu memang 12 rasul, tidak boleh tambah 13 kecuali non Yahudi Rasul Paulus ya. Ini memang 12, tetapi kan ada syaratnya. Kalau dia setia enggak, makanya sama seperti ketika ikut Tuhan kita hari ini. Nah, barang siapa percaya kepadaku dia akan berhidup enggak. Ada syarat percaya ya. Barang siapa bertobat akan diampuni, ada syarat. Tuhan setia. Nah, asal saja engkau teguh berpegang sampai kepada imanmu yang semula. Jadi ada syarat kita setia. Barang siapa setia sampai mati akan kukaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Bahkan dikatakan. Jadi harus setia. Ya Yudas ini setia enggak? Itu pertanyaannya. Dia sudah menjual Yesus, bersekongkol, ya berunding, perencanaan, mengkhianati, sering mencuri. Kemudian dia tidak ada pengakuan bahwa dia percaya, bertobat, menyesal, ya, tapi kok pergi gantung diri. Nah, orang yang lahir baru, orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin seperti itu. Dia pasti akan datang kembali kepada Tuhan seperti Petrus. Dia merasa bersalah, dia datang kepada Tuhan berlutut, kemudian dia percaya gitu loh, memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Nah, itulah saya lihat masalah konsep keselamatan ini yang tidak benar di situ. Makanya dibilang Yudas masuk surga. Kemudian para Herodes, Pilatus juga masuk surga. Kalau begitu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa barang siapa tidak pernah akan dihukum, akan binasa apa segala macam, ya bagaimana? Oh, mereka tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu, berarti kalau begitu bagaimana? Biarkan saja, tidak usah beritakan Injil kita semua. Biarkan orang di hutan, biarkan semua. Tidak usah juga kita beritakan Injil sama orang non-Kristen. Biarkan mereka tidak tahu, diampuni semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini jadi
Salah. Jadi konsep Yesus Kristus satu-satunya keselamatan. Tidak ada jalan lain di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama yang diberikan bahwa manusia dapat diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus. Itu tidak bisa diganti. Waktunya telah habis, Pak. Sekarang waktu kita telah mendengar semua penjabaran-penjabaran tanya jawab yang telah dilakukan oleh kedua partisipan. Sekarang kita masuk kepada sesi closing statement. Masing-masing dipersilakan untuk menyampaikan kesimpulannya terhadap debat ini. Waktu 2,5 menit dipersilakan kepada Pak Jonsung. Dimulai saat mic saya buka. Oke, terima kasih sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi Anda melihat di sini apa yang sudah saya sampaikan bahwa konsep keselamatan yang saya pahami bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya jalan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan kepada Yesus Kristus. Siapapun di dunia ini. Maka orang dalam perjanjian lama mereka harus bertobat percaya kepada Yesus Kristus yang akan datang menebus dosanya. Makanya mereka melaksanakan domba kurban. Domba itu disembelih karena domba itu melambangkan simbol Mesias yang akan datang menebus dosa mereka. Di dalam perjanjian baru kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, dihukumkan bertobat. Dihukumkan bagi dosa-dosa kita bertobat dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu Yohanes berdiri berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Yesus menebus dosa manusia. Ya, barang siapa bertobat dan percaya akan dihitungkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum masuk neraka. Tidak ada jalan lain. Kemudian ya, setelah kita bertobat percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat posisi yang kudus dan hati yang kudus. Di hadapan Allah, Yohanes 1:12 kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan kita mati pasti masuk surga. Lalu pertanyaan, kok besok berdosa lagi? Berdosa lagi? Iya, besok berdosa lagi, dosa itu pun sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena yang membuat kita masuk surga itu adalah posisi yang kudus. Ya, Yesus Kristus telah menanggung semua dosa kita. Nah, setelah kita berdosa lagi, makanya di dalam 1 Yohanes 8:9 itu kita suruh mengaku dosa kita, ia setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Kita disuruh membentuk karakter yang kudus. Ya, di dunia ini kita suruh bercahaya, bersaksi, menjaga lisan, menjaga perbuatan kita untuk memuliakan namanya, bukan untuk masuk surga, untuk jangan jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, saya melihat bahwa Yudas tidak memiliki kriteria sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah bertobat, sudah merencanakan pembunuhan, merencanakan pengkhianatan, ya, berkhianat dengan mulut Yesus, padahal Tuhan Yesus sudah beri anugerah yang besar kepadanya. Nah, sama seperti manusia sekarang, banyak yang sudah diberi anugerah, mendengar Injil, tapi mereka mengeraskan hati, mereka bahkan jadi penyesat, ya. Mereka lah yang salah. Jadi semua manusia dihukum, ya, berdasarkan imannya dan perbuatannya di dunia ini. Semua orang akan binasa kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus. Hanya itu. Jesus my. Terima kasih Pak Jonsung atas statementnya. Sekarang waktu 2,5 menit dipersilakan kepada Pak Rudi untuk menyampaikannya. Dimulai saat mic saya buka. Kalau hanya kita mengatakan hanya orang kudus yang bisa masuk surga, maka tidak akan ada orang yang ke surga. Karena mati adalah, apa katanya mati itu? Upah dosa adalah maut. Jadi tidak akan ada orang masuk surga. Ya, kalau mengenai Pilatus segala macam kan sudah saya jelaskan. Memang Yesus mengatakan tidak ada syarat. Ampunilah mereka. Mereka yang mana? Mulai dari Yesus lahir atau mulai dari misi penyelamatan sampai Yesus disalibkan. Itu yang dibilang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pilatus diampuni saat itu, tetapi dia masih hidup dan membuat kejahatan lagi. Ya kawan-kawan ya. Nah, Yudas sampai sekarang saya belum temukan orang bisa mematakan kenapa dia diajak makan minum di surga. Dia sudah ditetapkan jadi hakim. Tidak ada yang bisa mematakan itu. Mengenai nama di atas 12 tahta, kita harus paham anak domba Allah itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Sementara Matias tidak pernah dipilih Yesus. Karena Allah tidak ada berfirman. Mereka hanya minta petunjuk dan jabatan yang diterima adalah jabatan pelayanan. Bukan jabatan hakim. Mengapa Matias harus digenapi? Karena Roh Kudus belum turun. Karena Matius 3 menjelaskan, dia yang datang setelah aku akan membaptis kamu dalam roh dan api. Maka setelah itu genap, turunlah Roh Kudus,
120 orang itu menjadi rasul dengan dipimpin 12 orang ini. Jadi arti rasul itu adalah semua pekabar Injil setelah Roh Kudus turun. Banyak rasul-rasul, bukan hanya 12 itu. Bahkan Rasul Paulus, Barnabas, Silas, itu rasul. Yakobus, saudara Yesus, itu rasul. Tetapi untuk rasul anak domba Allah, hanya Matius 10 ayat 1 dan ayat 2. Tidak 2 sampai 5 kalau salah. Tidak boleh ada yang mengganggu-gugat itu. Oke? Nah, penutup. Harapan saya kepada ruang debat ini, nanti dibuat satu sesi, tidak perlu harus dibatasi 1 jam, 1,5 jam juga bisa. Kami jual beli pukulan 10 menit per 10 menit. Jadi ketika Pak Jongsung berkomentar, bisa saya tanggapi langsung. Nanti kalau sudah selesai tanggapi, saya matikan mic saya gitu. Jadi enak. Kalau gini kan ya ada hubungan, kontak-kontak apa nggak ada. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sang debater. Terima kasih atas sarannya. Terima kasih juga telah berpartisipasi atas debat ini. Selamat malam. Saya juga mengadakan polling setelah 1 hari setelah debat ini. Jadi bagi para penonton yang ingin mengisi polling, nanti akan saya publikasikan hasil pollingnya melalui 3 penilaian, yaitu dengan cara berdebatnya kedua partisipan ini. Lalu kesesuaian tema, alokasi waktu yang diberikan, dan penguasaan materinya. Jangan lupa untuk diisi karena nanti akan saya share hasil pollingnya. Lalu jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share channel dan video ini. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati.